Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar sejarah pendidikan Islam, dan yang saya banggakan teman-teman kelas PAIE. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ahmad Saifuddin Amin dan teman saya Muhammad Irham Al-Mas'uri, dan yang terakhir Siti Rahmah Al-Husaini. Kami di sini akan menerangkan tentang sejarah pesantren. Sejarah awal mulanya berdirinya pesantren. Berbicara mengenai pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru, atau yang kita kenal dengan sebutan kiai. Pesantren juga mempunyai asrama untuk tempat tinggal bagi para santri. Dalam pesantren tersebut, santri juga tinggal di dalam kompleks yang menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan yang lainnya. Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara klasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santriwan dan santriwati berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan dari zaman dulu. Pengertian pesantren. Pesantren secara terminologis merupakan tempat di mana dimensi ekstoik atau sebuah penghayatan secara lahir Islam diajarkan. Dilihat dari segi bentuk dan sistemnya, pesantren ini berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Kemudian setelah Islam masuk dan tersebar di Indonesia, sistem tersebut kemudian diambil oleh Islam. Istilah pesantren sendiri, seperti halnya istilah mengaji, langgar, atau surau di Minangkabau, rangkang di Aceh, bukan berasal dari istilah Arab, melainkan berasal dari India. Namun bila kita menengok waktu sebelum tahun 60-an, pusat-pusat pendidikan tradisional di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan pondok. Istilah pondok ini berasal dari kata Arab yang bahasa Arabnya itu funduk, yang berarti pesanggerahan atau penginapan bagi para musafir. Awal mula atau sejarah munculnya pesantren berasal dari kebudayaan Hindu-Buddha yang dibawa dari India. Seiring masuknya Islam dan banyaknya masyarakat yang menganut agama Islam,
kemudian mengalami penetrasi proses penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh agama Hindu-Buddha, diadopsi dan dijadikan sebagai sistem pendidikan Islam yang baru. Selain itu, menurut catatan sejarah, pondok pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman Wali Songo. Ketika itu, Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari Pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Bahkan di antara para santri ada yang berasal dari Goa dan Talo, Sulawesi. Dikatakan pesantren Ampel yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di tanah air, sebab para santri setelah menyelesaikan studinya merasa berkewajiban mengamalkan ilmunya di daerahnya masing-masing. Maka didirikanlah pondok-pondok pesantren dengan mengikuti pada apa yang mereka dapatkan di pesantren Ampel. Pesantren Ampel menjadi tempat para wali yang mana kemudian dikenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 wali menempa diri. Dari pesantren Giri, santri asal Minang, Datuk Ri Bandang membawa peradaban Islam ke Makassar dan Indonesia bagian timur lainnya. Makassar lalu melahirkan Syekh Yusuf, ulama besar dan tokoh pergerakan bangsa. Mulai dari Makassar, Banten, Sri Lanka, hingga Afrika Selatan. Itulah sejarah awal munculnya pesantren. Selanjutnya, tujuan pendidikan pesantren yaitu menyiapkan peserta didik atau santri untuk cakap melakukan pekerjaan dunia dan amalan akhirat, sehingga terciptanya kebahagiaan bersama dunia dan akhirat. Dalam pendidikan harus diajarkan keimanan, akhlak, ibadah, dan Al-Quran yang berhubungan dengan hukum yang berlaku. Muhammad Jumaidi Dani yang telah melakukan tinjauan analisis tentang sasaran tujuan pendidikan yaitu pembinaan kepribadian anak yang sempurna. Yang pertama, meliputi pendidikan harus dapat membentuk kekuatan dan kesehatan badan dan pikiran statistik atau santri. Kemudian sebagai individu, maka santri itu harus dapat mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Kemudian sebagai anggota masyarakat, maka santri itu harus dapat mempunyai tanggung jawab sebagai warga negara yang baik tentunya. Kemudian yang kedua, ada peningkatan moral, tingkah laku yang baik dan menanamkan rasa kepercayaan anak pada agama dan Tuhan. Kemudian yang terakhir, mengembangkan inteligensi anak secara efektif dan pengertian anak didik agar mereka dipersiapkan untuk kebahagiaan di masa mendatang. Kemudian setelah diuraikan pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa konsep tujuan pendidikan pesantren menurut Al-Ghazali banyak memiliki persamaan pokok dengan konsep pendidikan di Indonesia dalam 3 aspek, yaitu yang pertama aspek keilmuan, kemudian ada aspek kerohanian, dan yang terakhir ada aspek ketuhanan. Kemudian tujuan khusus dari pesantren adalah mempersiapkan para santri untuk menjadi orang yang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan dan mengamalkan dalam masyarakat. Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut. Sebentar Iji, lagi dicari. Yang pertama, mendidik santri atau anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah. Kemudian mendidik santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wira swasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh di Indonesia. Kemudian mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro atau sering kita sebut dengan keluarga, dan regional. Regional yaitu pedesaan atau masyarakat
lingkungan. Kemudian mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental spiritual. Kemudian yang terakhir, mendidik santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa. Itu adalah tujuan-tujuan dari terbentuknya sebuah pesantren yang ada di Indonesia. Baiklah, untuk poin yang terakhir yaitu macam-macam pesantren. Adapun beberapa jenis-jenis pondok pesantren yang terdapat di Indonesia, yaitu 1. Pesantren salaf, 2. Pesantren kholaf atau modern, 3. Pesantren perpaduan salaf dan kholaf, 4. Pesantren takhusus, 5. Boarding school bermodel pesantren. Dan yang pertama yaitu pesantren salaf. Pesantren salaf atau salafi yaitu pesantren yang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning yang disusun oleh para ulama salaf dan kiai sebagai figur sentral. Pesantren ini tidak menyelenggarakan pendidikan formal seperti SD atau MI, MTS atau SMP, SMA, SMK atau MA, maupun bentuk pendidikan formal lainnya. Adapun ciri khas dari pesantren salafi ini yaitu yang pertama, santri lebih hormat dan santun kepada kiai, guru, dan seniornya. Yang kedua, santri senior tidak melakukan tindak kekerasan pada juniornya. Adapun hukuman atau sanksi yang dilakukan biasanya bersifat non-fisikal. Misalnya seperti dihukum mengaji, ataupun menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam keseharian para santri memakai sarung. Dan yang terakhir yaitu sistem penerimaan santri tanpa seleksi. Jadi setiap santri yang masuk langsung diterima. Sedangkan penempatan kelas sesuai dengan kemampuan dasar ilmu agama yang dimiliki sebelumnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu pesantren kholaf atau modern. Ini merupakan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan pengelolaan manajemen modern. Pusat pendidikan tidak berpusat pada seorang kiai, tetapi lebih pada sistem dalam bentuk kurikulum dan administrasi pendidikan formal. Adapun ciri dari pesantren modern yaitu 1. Penekanan pada bahasa Arab percakapan. Yang kedua yaitu memakai buku-buku literatur bahasa Arab kontemporer. Jadi tidak memakai buku klasik atau kitab kuning. Yang ketiga yaitu memiliki sekolah formal di bawah kurikulum Diknas atau Kemenag dari SD atau MI, MTS atau SMP, MA atau SMA maupun sekolah tinggi. Yang keempat, tidak lagi memakai sistem pengajian tradisional seperti sorogan, wetonan, dan bandongan. Kemudian yang ketiga yaitu pesantren perpaduan salaf dan kholaf. Pesantren jenis ini masih menyelenggarakan pengajaran kitab-kitab klasik dengan kiai sebagai figur sentral, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan formal seperti SD atau MI, MTS atau SMP, SMA, SMK atau MA, atau bentuk pendidikan formal lainnya. Yang keempat yaitu pesantren takhusus. Jenis pesantren ini khusus pembelajaran materi tertentu. Contohnya, pesantren tahfidz Al-Quran. Ada juga pesantren khusus ilmu fikih. Dan lalu ada pesantren khusus materi tentang hadis dan sebagainya. Adapun sistemnya lebih banyak menggunakan pola pesantren salafiyah modern yang memiliki pendidikan formal. Keuntungan dari pesantren takhusus ini adalah kualitas alumni dalam bidang tertentu. Yang kelima yaitu boarding school bermodel pesantren. Lembaga pendidikan Islami modern ini mulai banyak didirikan. Tidak ada figur kiai di pesantren ini, hanya ada manajemen sekolah. Tidak ada satu sosok sentral yang berilmu. Adanya kurikulum. Ciri-ciri pesantren jenis ini adalah fasilitasnya yang lengkap. Misalnya, masjid yang sangat bagus, kamar santri yang cukup baik, dan menu makanan yang luar biasa nikmat. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.